pandangan anak bule atau ekspat itu terhadap bahasa Indonesia gitu, yang which is itu adalah bukan bahasa mereka, mungkin itu adalah bahasa pembantu mereka di rumahnya, ART-nya mungkin pakai bahasa Indonesia. Jadi gimana mereka sama bahasa Indonesia? Oke, welcome back to Miss Dias RD channel with Miss Dias. Oke, Miss Dias hari ini recording pakai Zoom nih, keren kan? Ini bikin sendiri loh. Ya. Jangan lupa yang ini ya, ini penting banget nih. Tapi jangan di subscribe aja, jangan lupa dinonton sampai habis gitu, ya. Terus di share. Itu lebih penting dari sekedar subscribe ya. Subscriber Miss Dias banyak loh, tapi viewersnya dikit. Kalian apa yang kalian lakukan pada Miss Dias? Kalian mengkhianati Miss Dias ya. Oke, jangan-jangan kalian diam-diam haters, tapi ternyata lovers ya. Oke, kita nggak bahas itu sekarang karena kita kehadiran seorang bintang tamu di sebelahnya Miss Dias. Oke, jadi beliau apa ya? Mbak ini kakak ya pokoknya bintang tamu saya di sebelah saya ini adalah seorang pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, atau kita bisa sebut BIPA gitu. Jadi sebenarnya jauh sebelum itu saya dan narasumber ini sebenarnya adalah teman baik. Kita setempat satu universitas waktu S1. Terus habis itu kita pernah satu kos dan banyak cerita seru di kos itu. Dia jadi ingat gitu. Nanti kita ada di session yang itu ya, cerita tentang kos-kosan kita itu yang sangat Oke, jadi hari ini saya sama Dian Pondika. Oke, kenalkan Dian Pondika. Hai Dian. Hai. Dian Pondika juga baru merilis channel YouTube-nya, jadi tolong juga di subscribe Dian Pondika gitu, Dian spasi Pondika gitu. Jadi kalau kamu mau belajar BIPA ya sama ahlinya, atau kamu pun mau ngajar BIPA gitu tapi nggak tahu mulai dari mana, mungkin bisa lihat channel ini dulu, siapa tahu terinspirasi, kayaknya kayak gini caranya ngajar, oke, dan lain sebagainya. Oke, sekarang juga topik kita masih seputaran BIPA ini gitu. Miss Dias juga sempat ngajar bule gitu ya, penutur asing, mengajar bahasa Indonesia, tapi Miss Dias bukan pengajar BIPA yang tersertifikasi ya. Jadi kebetulan aja di kampus itu ada program exchange gitu, Dian. Jadi mahasiswa Uzbekistan ke kita gitu. Jadi Miss Dias ngajar khusus bahasa Indonesia buat mereka gitu. Dan itu benar-benar memberikan banyak pengalaman di mana ternyata susah ya ngajar bahasa Indonesia daripada ngajar bahasa Inggris ternyata gitu. Lagi sih mahasiswa Uzbekistan ini nggak bisa bahasa Inggris, sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Dan selain itu sebelumnya Miss Dias juga pernah ngajar anak kecil gitu, bule gitu. Terus habis itu yang ini yang mau Miss Dias bahas sebenarnya. Jadi gimana sih pandangan orang bule atau anak ekspat terhadap bahasa Indonesia? Dilihat dari seorang guru BIPA sendiri yang sering ya bersentuhan lah sama mereka ini. Kalau Miss Dias kan cuma beberapa kali aja. Nah sebelumnya Dian ini ngajar di grade berapa? Oke. Halo semuanya, viewersnya Miss Dias RD, itu saya Dian Pondika. Tadi sudah dijelaskan ya siapa saya. Saya mengajar bahasa Indonesia untuk anak-anak itu dari usia 3 tahun sampai year 6. Year 6 itu berapa ya? 3, 4, 12, 5, 8, 9, 10 sampai 11 tahun lah.
sampai 12 tahun lah ya. Nah, gimana? Selain itu juga saya ngajar parent, itu aja sih. Sejak kapan udah ngajar BIPA ini? Sejak kapan? Udah berapa tahun nih? Saya ngajarnya dari 2015. Sebelumnya saya sebenarnya ngajar bahasa Inggris. Saya kan lulusan bahasa Inggris, pendidik bahasa Inggris. Jadi saya sudah berpetualang mengajar di sana. Ini saya merintis karir saya itu bersama Miss Dias atas. Oh iya, kita juga teman satu kantor, ternyata lupa. Jadi Miss Dias itu juga pernah mengajari saya bagaimana cara menjadi seorang guru sebenarnya. Ya, jadi Miss Dias adalah seorang kakak iya, mentor juga iya, teman kos juga iya. Jadi awalnya saya mengajar bahasa Inggris, lalu di tahun 2011 benar, saya bekerja di sebuah afiliasi pengajar BIPA. Jadi di sana saya bekerja dan juga belajar, dan dari sana juga saya mendapatkan sertifikat BIPA itu sendiri secara gratis karena saya bekerja di sana. Dan karena saya belajar dan juga terjun langsung, jadi pengalaman dan teorinya sudah kuat banget. Saya di sana bekerja selama 4 tahun, mengajar bahasa Inggris dan juga kadang-kadang mengajar bahasa Indonesia juga. Nah, fully mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing itu saya mulai tahun 2015, yaitu di sebuah sekolah, dulu sekolah internasional ya, tapi sekarang jadi satuan pendidikan kerjasama, itu di Canggu Community School gitu. 2015 saya bekerja di sana sampai saat ini. Ya, jadi udah panjang banget experience-nya Dian di bidang BIPA ini ya. Jadi step by step-nya itu dapet lah. Jadi sampai ada di posisi sekarang itu ya tidak diragukan lagi. Nah, mau nanya, negara asal dari murid-murid BIPA itu dari mana aja Dian yang kamu ajar? Dari bermacam-macam negara. Yang terbanyak itu dari Australia. Lalu karena sekolah ini menggunakan kurikulum Cambridge, banyak juga yang dari Eropa, dari Spanyol, Belanda, terus Inggris, lalu Jerman juga ada, lalu dan orang-orang Asia juga ada, Jepang, Korea, India, Singapura yang banyak, Vietnam juga ada, orang Thailand juga ada, dari berbagai macam negara. Saudi Arabia juga ada. Sudah bertemu dengan berbagai macam anak dari berbagai macam dunia, dari yang bisa bahasa Inggris sampai yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Jadi di awal-awal saya mengajar BIPA di sekolah itu ada sebuah tantangan bagi saya, karena saya mengajar level beginner. Jadi benar-benar anak-anak yang baru saja di Indonesia, belum pernah tinggal di Bali sebelumnya, belum pernah tinggal di Indonesia sebelumnya, dan bahkan ada yang sama sekali belum pernah mendengar bahasa Indonesia. Begitu. Di samping itu juga kelas yang saya ajarkan itu, kelas beginner itu banyak murid-murid yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi ya ada suatu tantangan tersendiri mengajar di tahun-tahun awal. Tapi seiring berjalannya waktu, sudah terbiasa, sudah menemukan celahnya, ya
bisa dinikmati lah, enjoy. Oke. Mereka itu mostly memang bule asli apa ekspat? Ada beberapa yang campuran, maksudnya ibunya orang Indonesia atau bapaknya orang Indonesia, terus bapak atau ibunya orang asing. Ada juga yang memang benar-benar asli. Biasanya yang benar-benar asli itu mungkin punya usaha di sini atau memang sedang berpergian, jadi mereka sekolah di sini cuma beberapa bulan saja, ada yang seperti itu. Ada yang memang sudah punya bisnis tetap di sini dari TK sampai dia tamat kelas 13 di sekolah itu, ada yang seperti itu, bervariasi. Bahkan orang Indonesia asli tok-tok ibu sama bapaknya orang Bali ada. Tapi mereka nggak ikut kelas BIPA kan? Mereka ikut kelas bahasa Indonesia nasional. Jadi di sekolah itu ada pelevelan bahasa Indonesia. Jadi kelas beginner, ada intermediate sama advance. Nah, kalau yang advance itu biasanya mengikuti kurikulum nasional. Kalau By the way, yang paling susah itu ngajar anak dari negara apa? Yang paling susah ngajar anak dari Rusia. Kok? Iya, pernah punya anak Rusia dan anak Spanyol. Kalau Spanyol sih nggak terlalu ya, Rusia yang pertama. Sebagian besar orangnya cerewet, banyak ngomongnya. Dan kata-katanya itu ngomongnya tuh persis seperti saya Marsha and the Bear itu di Marsha. Ya, mereka itu banyak maunya, tapi karena tidak bisa bahasa Inggris, tidak mengerti bahasa Inggris, jadi ya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Begitu. Terus gimana caranya? Caranya kalau misalnya tidak tahu, itu saya suruh dia gambar. Kamu mau apa? Jadi dia menggambarkan dia apa, atau menunjukkan bendanya apa yang dia mau begitu. Atau bahkan dia miming pakai gerak tubuh, sehingga saya mengerti bisa memberitahu kemauannya. Ya. Oke. Selain kendala itu pernah nggak nemuin kendala yang lainnya? Soalnya kan itu kan yang paling susah diajar, itu kendalanya mereka karena nggak bisa bahasa Inggris. Terus kendala yang lain mungkin ada kalau ngajar anak. Kalau ngajar anak yang pasti harus ekstra sabar. Biasanya fokusnya itu pendek sekali ya. Contohnya anak kelas umur 3, 4, 5 tahun itu fokusnya itu cuma semenit 2 menit. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya kita memvariasikan aktivitas. Bagaimana caranya kita bisa memberikan aktivitasnya itu bermain sambil belajar. Jadi kita tidak bisa memberikan pelajaran seperti ini materi yang disuruh mereka, tidak bisa. Dan tidak bisa hanya 1-2 aktivitas saja. Minimal 3 aktivitas lah. 4 aktivitas lebih bagus. Begitu. Jadi harus berbagai macam aktivitas dan mereka tuh rotasi. Tiap anak pasti melakukan kegiatan itu secara bergilir. Itu kayaknya anjing di luar mau belajar BIPA juga, cerewet banget. Iya, itu aja, itu kakak keras. Mungkin dia mau belajar BIPA, dia tertarik dengan obrolan kita ya. Oh, udah diam dia baru ngomongin kan? Berarti dia minta diperhatiin. Mungkin anak-anak yang belajar BIPA itu juga sering kayak gitu ya. Jadi kalau pengen diperhatiin mereka, apa gitu kan? Pakai bahasanya mereka gitu. Ada hal yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan. Saya tutup dulu ya Miss Dias ya. Oke.
belajar BIPA, jadi pengen jadi pengajar BIPA atau di antara para anjing mungkin atau gimana? Ya. Oke, tadi jendelanya saya tutup jadinya kedengeran sekali. Oke. Nggak tahu kan? Kedengeran tapi nggak apa-apa, seru banget. Itu background kita hari ini adalah nggak ada musik ya, jadi gonggongan anjing adalah background dari vlog hari ini. Ini adalah variasi yang sangat tidak terpikirkan mungkin oleh YouTuber lainnya. Oke, lanjut. Oke, tadi sampai di mana ya? Sampai tantangan ya. Kalau anak bule beda belajarnya gitu. Oh iya, perbedaannya adalah kalau misalnya dengan anak-anak saya kan pernah itu ngajar bahasa Inggris ke anak-anak TK dulu waktu di tempat itu kan. Nah, kalau misalnya mereka ini ada pertanyaan yang malu kan. Nah, kalau ini enggak ada pertanyaan, do you have any questions? Semua angkat tangan, semua ingin ngomong. Jadi ngajar anak-anak Indonesia itu putar otak, gimana caranya mereka mau ngomong. Tapi ngajar anak-anak bule, kita harus putar otak, gimana caranya mereka mau diam. Begitu kan, berhenti ngomong. Begitu. Tetap itu menjadi sebuah tantangan ya. Jadi dua sisi yang sangat berbeda dan tetap menantang gitu. Yang satu caranya biar nanya, yang satu caranya gimana jawab semuanya nih gitu, waktunya habis pakai tanya jawab gitu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita. Gimana sih pandangan anak bule atau ekspat itu terhadap bahasa Indonesia gitu, yang which is itu adalah bukan bahasa mereka, mungkin itu adalah bahasa pembantu mereka di rumahnya, ART-nya mungkin pakai bahasa Indonesia. Jadi gimana mereka sama bahasa Indonesia ini? Oke, tergantung sekali ya dengan pada guru yang mengajarkannya. Kalau misalnya guru yang mengajarkannya itu membawa martabat bahasa Indonesia dengan bagus, misalnya saja di awal kegiatan pembelajaran itu dia memberikan seperti contoh-contoh pentingnya menguasai bahasa asing gitu misalnya. Nah, bahasa Indonesia ini kan salah satu bahasa asing gitu loh. Kalau kalian bisa menguasai bahasa asing itu, kalian akan sangat terbantu selama tinggal di sini atau selama berkomunikasi dengan orang Indonesia gitu kan. Terus memang ada kesan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa pembantu mereka. Nah, ini kita harus memberikan view terhadap mereka, bagaimana caranya kita respecting people, jadi menghormati orang. Walaupun mereka mereka asisten rumah tangga, mereka juga harus dihormati, harus direspek. Siapapun itu, apapun profesi mereka harus dihormati. Jadi setiap kali saya punya kelas dan mengawali suatu term atau suatu semester, saya selalu memberikan contoh-contoh manfaat menguasai bahasa asing dan cara menghormati orang, pentingnya menghormati orang, pentingnya menghargai dan menghormati budaya suatu negara, dan juga biasanya saya menampilkan bahwa Indonesia itu luas loh, banyak pulaunya gitu. Kalau kamu mau tinggal di Indonesia, kalau kamu mau sukses nanti ke depannya di bidang ekonomi atau apapun itu, siapa tahu kalian jadi pebisnis, Indonesia itu punya potensi yang besar loh untuk mendukung kamu sebagai pebisnis. Kalau kamu mau jadi YouTuber, Indonesia itu banyak loh, orang Indonesia itu banyak loh yang sering nonton YouTube. Kalau kalian nggak bisa ngomong bahasa Indonesia,
ya mereka nggak mengerti apa yang kalian bicarakan misalnya. Nah, jadi menguasai bahasa Indonesia itu juga penting, salah satu life skill yang sangat bagus sekali untuk kalian. Jadi saya selalu memberikan pandangan seperti itu ke murid-murid sehingga mereka dengan sendirinya mau respect pada gurunya, respect pada bahasanya begitu. Jadi tergantung cara guru menempatkan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi kita sebagai guru bahasa Indonesia harus juga ya menghormati dan merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau gurunya saja tidak bangga berbahasa Indonesia, gurunya saja tidak menghormati bahasa Indonesia itu sendiri, ya gimana caranya membuat siswa juga menghormati dan menghargai bahasa Indonesia itu sendiri. Sias. Oke. Jadi pemaham di awal itu berarti lebih ke attitude-nya mereka ya terhadap bahasa itu ya. Jadi nggak langsung ke materi gitu ya, Dian ya? Ya, betul. Oke. Tapi setelah dikasih tahu kayak gitu, panjang lebar kayak gitu ya, namanya bocah ya. Masih nggak ada yang nggak respect kayak gitu? Namanya anak-anak ya, kalau nggak respectnya ke bahasa Indonesia itu sih enggak. Namanya anak pastilah ya saat guru menjelaskan dia ngobrol sama teman atau bagaimana. Kalau saya, strategi saya adalah saya memberikan classroom expectation namanya. Jadi classroom expectation tuh saya tidak memberikan classroom rules, tapi expectation. Karena kalau rules, namanya rules is made to be break, kan? Ya. Nah, kalau di sini expectation gitu loh. Atau semacam agreement. Jadi kalau ketika di awal meeting kami membuat agreement gitu loh. Jadi saya berdiskusi dengan murid-murid apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, setelah ada agreement, saya buatlah ekspektasimu misalnya we expect that everyone will respect each other, kayak gitu kan. We expect that everyone will raise hand before speaking, ya kayak gitu. Jadi ketika mereka misalnya pada saat mau ngomong nggak angkat tangan gitu kan, saya tanya balik ke dia, what you have done, do you think that you meet the expectation? Kayak gitu ya. Jadi saya kembalikan ke mereka biar mereka berpikir sendiri, ini classroom agreement-nya nih semua lo agree, dan mereka berekspektasi beginilah suasana classroom. Nah sekarang kalau saya nggak begitu, berarti saya mengecewakan semua orang di ruangan ini. Jadi saya tidak menyalahkan karena saya tidak menjudge. Kamu ribut ya, kamu nggak mendengar, no. Jadi saya daripada do you meet the expectation of this classroom, kayak gitu ini. Jadi dengan sendirinya dia kesadaran sendiri dia mau ya seperti agreement itulah. Jadi buatlah itu. Kalau saya membuat kelas itu tidak berfokus pada saya. Yes, that's right, it's my class. Itu memang kelas saya gitu loh. Tapi anggotanya itu adalah saya dan murid-murid. Jadi saya bukan pemimpin, tapi saya juga anggota. Murid-murid juga anggota. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah belajar. Nah, gimana caranya biar kita mencapai tujuannya itu? Ya, adakanlah semacam kesepakatan bersama begitu. Nah, siapa yang melanggar kesepakatan,
udah berarti sudah mengecewakan kami semua anggota. Jadi sesimpel itu nggak dihukum gitu dia apa? Kalau dihukum sih kalau dibilang menghukum sih enggak, Miss. Cuman akan diajak berbincang-bincang dengan kepala sekolah dan orang tua. Dan mereka akan takut terhadap hal itu. Karena sampai di rumah dia akan dimarahi habis-habisan oleh. Biarkan orang tua yang menghukumnya gitu ya? Ya, betul. Jadi intinya kalau di sekolah saya itu nggak boleh memarahin murid. Gitu. Tapi ya komunikasi. Jadi intinya dengan orang-orang bule itu adalah komunikasi. Mereka itu kalau marah, kata-katanya masih halus, sopan, begitu. Nah, itulah yang harus kita lakukan gitu. Soalnya saya pernah ketemu orang tua yang anaknya sudah nakal sekali, naik ke pohon ya. Dan dia masih, kalau ibu-ibu orang desa, hei turun kamu malu-maluin aja pas sudah itu kan. Ini ibunya enggak, I never teach you that way, so why you I never told you that you are allowed to climb that tree, only monkeys climb a tree, are you monkeys? Ya seperti itulah. Jadi enggak marah-marah gitu, enggak teriak-teriak, tapi lebih ke kayak dialog gitu. Are you monkeys? I think that I have a monkey babies gitu ya, model kayak gitulah. Marahin anaknya. Keren banget. Misalnya jadi belajar nih, serius nih lagi kayak dengerin kuliah 2 SKS lumayan ini. Iya, cara parenting ala bule gitu. Iya, parenting ala bule itu tergantung bulenya orang, tergantung orang tuanya juga sih. Ada beberapa yang straightforward begitu, tapi kebanyakan sih yang saya lihat mereka itu jarang bentak-bentak, melainkan lebih pada itulah banyak komunikasi yang membuat si anak itu berpikir dan malu sendiri gitu. Oke. Ya, thank you banget Bu Dian Polika atas semua obrolannya hari ini tentang bagaimana ceritanya Bu Dian menjadi guru BIPA dan juga ngasih tahu kita gimana sih pandangan orang bule atau anak ekspatriat terhadap bahasa Indonesia. Kita jadinya terbelalak nih. Kita yang negative thinking yang tadinya berpikir bahwa pasti bule-bule itu mikir kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa ART-nya gitu, dan dia nggak respect sama sama bahasa Indonesia. Oh ternyata tadi diceritain nggak semua bule atau nggak semua ekspat berpikiran seperti itu kok. So mereka juga punya kok respect-nya terhadap bahasa Indonesia, karena ya syukurnya guru BIPA-nya mengajarkan lebih pada attitude berbahasa daripada hanya menguasai sekedar bahasanya. Oke, kita akan lanjut ke vlog berikutnya tentang cara menjadi guru BIPA step by step. Mungkin kalian pengen juga jadi guru BIPA seperti Dian tadi, dan mungkin beberapa tips tentang bagaimana menjadi guru BIPA yang baik. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Bye-bye.